Bintang Adnan akan mengerjakan paket soal 1 AKM numerasi di buku detik halaman 111 sampai 123. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Lintang Adnan tadi sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul Kegiatan Bakti Sosial Warga Desa Maju Jaya. Soal yang pertama, tentukan bahan makanan terkumpul yang selisih beratnya 100 kilo. Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Apakah A. beras dan tepung terigu, B. gula dan tepung terigu, C. beras dan telur, D. gula dan telur? Yang mana jawabannya? Nomor 1, yang mana yang selisihnya 100 kilo? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana tadi yang selisihnya itu? Oke. Soal nomor 2, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan di depan pernyataan. Yang A, paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Yang B, paket sembako untuk warga desa Rejosari lebih sedikit daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Yang C, paket sembako untuk warga desa Sukamakmur paling sedikit. Yang D, paket sembako untuk warga desa Rejosari paling banyak. Jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Oke. Nomor 3, garis bilangan berikut ini menunjukkan letak desa-desa dari posko. Manakah yang benar dan manakah yang salah? Tulis benar dan salah di dalam kotak. Pernyataan yang pertama, posko, kemudian desa Reneh, kemudian desa Sukamakmur, kemudian desa Rejosari, kemudian desa Sukamaju. Apakah benar atau salah urutannya? Untuk panah yang pertama, menurut kamu benar atau salah? Yang mana jawabannya? Sudah yakin gak ganti-ganti? Yang kedua, posko, kemudian desa Rejosari, kemudian desa Reneh, kemudian desa Sukamakmur, kemudian desa Sukamaju. Apakah benar atau salah? Mana jawabanmu untuk yang kedua? Oke. Yang ketiga, desa Reneh, posko, desa Sukamakmur, desa Rejosari, desa Sukamaju. Benar atau salah? Tiga, jawabanmu mana? Itu. Oke. Yang keempat dari soal nomor 3 atau pernyataan terakhir, desa Reneh, posko, desa Rejosari, desa Sukamakmur, dan desa Sukamaju. Apakah itu benar atau salah? Yang mana jawabanmu untuk yang terakhir? Itu. Oke. Soal nomor 4, manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan yang pertama, urutan bahan makanan yang terkumpul dari yang paling banyak adalah beras, gula, tepung terigu, dan telur. Benar atau salah? Nomor 4, yang pertama pernyataannya benar atau salah? Yang mana jawabanmu? Itu. Oke. Pernyataan yang keempat, nomor 2, pernyataan terakhir, urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling sedikit adalah tepung terigu, telur, gula, beras. Benar atau salah? Jawabanmu? Pernyataan yang kedua ini benar atau salah? Itu. Oke. Soal nomor 4, ternyata masih ada pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga adalah bahan makanan yang terkumpul paling sedikit adalah telur. Apakah benar atau salah? Pernyataan ketiga dari soal nomor 4, menurut kamu benar atau salah? Oke. Ini pernyataan keempat dari soal nomor 4 atau pernyataan terakhir. Bahan makanan yang terkumpul paling banyak adalah beras. Benar atau salah? Jawabanmu untuk yang terakhir ini? Oke. Soal nomor 5, pasangkan keterangan jumlah atau selisih berat dua bahan makanan yang terkumpul dengan bilangan yang disediakan. Pasangkan dengan menarik garis. Pasangan yang pertama, jumlah berat telur dan tepung terigu adalah berapa? Apakah 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 900 kilo, atau 1000 kilo? Untuk yang pertama, mana jawabanmu? Berapa jumlah berat telur dan tepung terigu? Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Itu jawabanmu?
Oke. Pernyataan yang kedua, jumlah berat gula dan beras apakah 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 900 kilo, atau 1000 kilo? Nomor 2, yang mana jawabanmu? Jumlah berat gula dan beras. Yang mana? Yang mana? Ditunjuknya yang betul di angkanya dong. Jawabanmu yang mana? Mana itu? Nggak kelihatan. Itu jawabanmu. Yang ketiga dari soal nomor 5, selisih berat beras dan telur apakah 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 900 kilo, 1000 kilo? Selisihnya yang mana? Tunjuk yang betul di angkanya. Selisih berat beras dan telur, yang mana selisihnya? Itu nggak di angka yo. Yang mana? Yang mana selisihnya? Itu nggak pas, kamu nunjuk di mana? Yang benar nunjuknya. $200. Pernyataan yang keempat atau terakhir dari soal nomor 5, selisih berat gula dan telur apakah 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 900 kilo, 1000 kilo? Nah, jawabanmu untuk selisih berat gula dan telur. Yang mana jawabanmu? Apakah 100 kilo, 400 kilo, 200 kilo, 500 kilo, 900 kilo, 1000 kilo? Yang mana? Tunjuk yang betul. Itu nggak pas yo. Yang itu 100 kilo. Oke. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 8. Bintang tadi sudah mendengarkan bacaan kasus stunting di Indonesia. Soal nomor 6. Urutan 5 pulau besar di Indonesia dengan kasus stunting dari yang paling sedikit terlihat seperti gambar. Apakah A. Pulau Kalimantan, Jawa, urutannya ya. Pulau Kalimantan dulu yang paling sedikit, kemudian Jawa, Papua, Sulawesi, kemudian Sumatera. Atau yang B, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Atau yang C, Sulawesi dulu, kemudian Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Atau yang D, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Yang manakah jawabannya? Jawabanmu yang mana? Yang paling sedikit? Itu urutannya D. Soal nomor 7, pernyataan manakah yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan tersedia. Yang A, apakah tingkat stunting balita di Aceh paling tinggi di Pulau Sumatera? Atau yang B, tingkat stunting balita di Sulawesi Utara lebih rendah daripada Sulawesi Barat? Atau yang C, tingkat stunting balita di DKI paling rendah di Pulau Jawa? Atau yang D, tingkat stunting balita di Jawa Tengah lebih tinggi daripada daerah istimewa Yogyakarta? Yang mana saja yang benar? Nah, nomor 7, mana aja pernyataan yang betul menurut kamu? Apakah A, B, C, atau D? Oke, D betul. Terus mana lagi? Yang betul menurutmu mana lagi? Ya, D sudah. Terus mana lagi? C, terus mana lagi? Itu A. Oke. Berarti D, C, A ya. Soal nomor 8, hubungkan dengan garis pernyataan dengan bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan kasus stunting antara 2 provinsi di Sumatera. Pernyataan yang pertama, perbandingan kasus stunting di Riau dan Aceh apakah 3/4, 1/5, 1/2, 3/5, atau 5/6, atau 2/3? 8 yang pertama, berarti yang mana perbandingannya? Yang mana jawabanmu? Itu 3/5. Pernyataan yang kedua, perbandingan kasus stunting di Bangka, Belitung, dan Jambi apakah 3/4, 1/5, 1/2, 3/5, 5/6, atau 2/3? 8 pernyataan kedua, berarti yang mana? Ditunjuk di angkanya. Ditunjuk di angkanya yang betul. Yang mana? Itu. Pernyataan ketiga, perbandingan kasus stunting di Bengkulu dan Sumatera Selatan apakah 3/4, 1/5, 1/2, 3/5, 5/6, atau 2/3? 8 pernyataan yang ketiga yang mana? Oke, 2/3.
pernyataan keempat atau terakhir dari soal nomor 8, perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Apakah 3/4, 1/5, 1/2, 3/5, 5/6, atau 2/3? Nah, soal nomor 8 ditunjuk di angkanya. Soal nomor 8, pernyataan keempat, perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Sumatera Utara, yang mana? Tunjuk yang betul dong di angkanya. Apa itu? 3/5 jawabanmu. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Lintang Anton sudah mendengarkan dan membaca bacaan yang berjudul Sehat Berawal dari Isi Piringku. Soal nomor 9, sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat dengan menu dan takaran seperti contoh sajian sekali makan. Jika kedai tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Benar dan salah. Berat bahan makanan nasi menjadi 300 gram. Apakah benar atau salah? 9, pernyataan pertama, apakah benar atau salah? Pernyataan nasinya menjadi 300 gram. Oke, salah. Pernyataan yang kedua, tumis sawi dan ikan masing-masing 200 gram. Benar atau salah? Pernyataan yang kedua, menurut kamu benar atau salah? Salah, oke. Pernyataan yang ketiga, ikan dan tahu masing-masing 200 gram. Apakah benar atau salah? Yang ketiga, menurut kamu benar atau salah? Yang mana itu? Nggak ditunjuk di tempatnya. Oke. Pernyataan keempat atau pernyataan terakhir dari soal nomor 9, pepaya dan tumis sawi masing-masing 500 gram. Pernyataan itu benar atau salah? Yang mana? Tunjuk yang betul dong. Yang mana yang benar itu? Yang mana jawabanmu? Jangan ganti-ganti. Nomor 10, tersedia 450 gram nasi, 450 gram tumis kangkung, 300 gram potongan semangka, 165 gram tahu goreng, dan 150 gram ikan. Berapa banyak piring porsi makanan yang dapat disajikan sesuai dengan kandungan gizi pada gambar isi piringku? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Apakah A 2 piring, B 3 piring, C 4 piring, D 5 piring? Nomor 10 jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu jawabanmu. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Judul bacaan adalah Menu Makan Fani. Lintang Atan tadi sudah mendengar dan membaca bacaan yang berjudul Menu Makan Fani. Sekarang soal nomor 11. Manakah pernyataan yang benar sesuai dengan menu makan Fani? Berilah tanda pada bulatan yang tersedia. Apakah A, berat makanan yang mengandung vitamin di menu makanan Fani adalah 320 gram? Atau B, berat makanan yang mengandung vitamin di menu makanan Fani adalah 250 gram? Atau berat makanan yang mengandung protein di menu makan Fani adalah 75 gram? Atau berat makanan yang mengandung protein di menu makan Fani adalah 120 gram? Yang manakah yang tepat? Nomor 11, jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Kamu pilih jawabannya yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? C, oke. Nomor 12, Rani teman Fani juga suka makan tempe. Rani makan dengan lauk tempe setiap 4 hari sekali. Rani dan Fani sama-sama makan dengan lauk tempe pada hari Senin. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Apakah A, Rani dan Fani sama-sama makan dengan tempe setiap 7 hari sekali? Atau Rani dan Fani sama-sama makan dengan tempe setiap 12 hari sekali? Atau Rani dan Fani makan tempe pada hari Senin, mereka akan sama-sama makan tempe lagi pada hari Senin? Atau Rani dan Fani makan tempe pada hari Senin, kemudian mereka akan sama-sama makan tempe lagi pada hari Sabtu? Manakah yang betul? 12 jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana? Enggak, ganti. Yang mana yang kamu jawabanmu? Itu. Untuk menjawab soal nomor 13 sampai 17, bacaan judulnya adalah Pembelajaran Jarak Jauh selama masa
selama pandemi COVID-19. Soal nomor 13. Aku benda yang menempel di dinding di atas meja belajar Rita. Apa bentuk permukaanku? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Apakah A persegi, B lingkaran, C segi 6, D persegi panjang? 13 jawabanmu yang mana? A, B, C atau D, yang mana yang ada di dinding Rita? Yang mana? Persegi panjang. Oke. Soal nomor 14. Rita memiliki banyak benda di ruang kamarnya. Pasangkan gambar benda dengan nama bangunan datar sesuai bentuk permukaannya. Pasangkan dengan garis. Yang pertama adalah gambar jam dinding. Apakah bentuknya? Apakah persegi panjang, segi 5, lingkaran, persegi, segitiga, segi 6? 14 gambar yang pertama yang mana? Jam dinding bentuknya apa? Yang mana bentuk jam dinding? Itu yang mana? Enggak bentuk yang mana? Apakah persegi panjang, segi 5, lingkaran, segi 6, segitiga? Yang mana jawabanmu jadinya? Ganti-ganti terus sih. Yang mana? Aduh, yang jelas hehehe. Yang mana? Mana itu? Itu nggak pas. Yang benar. Tunjuknya yang mana? Sudah nggak ganti-ganti? Gambar yang kedua adalah buku. Bentuknya apa? Apakah persegi panjang, segi 5, lingkaran, persegi, segitiga, segi 6? Nomor 14 yang kedua bentuknya yang mana? Buku bentuknya yang mana? Itu. Gambar yang ketiga adalah penggaris. Penggaris yang memiliki sudut ada 3. Berarti dia bentuknya apa? Bangun datar apa? Apakah persegi panjang, segi 5, lingkaran, segi 6, persegi, atau segitiga? Gambar ketiga yang mana bentuknya? Penggarisnya itu? Itu segitiga. Gambar yang keempat dari soal nomor 14 atau gambar terakhir adalah hiasan dinding yang memiliki sudut ada 5. Berarti dia adalah bangun datar yang mana? Apakah persegi panjang, segi 5, lingkaran, segi 6, persegi, atau segitiga? Yang 14 pernyataan terakhir yang mana bentuknya? Sudutnya. Yang sudutnya ada 5 yang mana? Tunjuknya yang betul toh. Itu jawabanmu. Mau ganti nggak? Udah itu. Soal nomor 15, perhatikan smartphone yang digunakan Rita pada gambar berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan menandai centang pada kolom ya atau tidak. Pertanyaan pertama, jika smartphone berukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm, apakah kelilingnya 36 cm? Ya atau tidak? Bentuk dari smartphone-nya adalah persegi panjang. Soal nomor 15 yang pertama jawabanmu mana? Ya, oke. Jika smartphone berukuran panjang 15 cm dan lebar 7 cm, apakah kelilingnya 36 cm? Ya atau tidak? 15 yang kedua, yang mana jawabanmu? Tidak, oke. Pertanyaan yang ketiga, jika smartphone berukuran panjang 11 cm dan lebar 8 cm, apakah kelilingnya 36 cm? Ya atau tidak? Jawabannya yang pertanyaan yang ketiga, apakah ya atau tidak? Jawabanmu yang mana? Iya, oke. Pernyataan yang keempat atau terakhir dari soal nomor 15, jika smartphone berukuran panjang 12 cm dan lebar 6 cm, apakah kelilingnya 36 cm? Nomor 15 yang terakhir, itu jawabanmu? Oke.